Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Video analisa ini akan saya buat dua bagian, sehingga lebih banyak saham-saham yang di request yang akan saya analisa. Video bagian kedua akan saya post pada hari Minggu besok. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Tekim. Saham Tekim pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 0,80% ke harga 4.940. Bisa kita lihat di grafik, dalam 2 minggu terakhir ini Tekim masih bergerak sideways. Dan bisa kita lihat masih gagal naik menembus resisten di EMA 50. Jadi setiap kali berusaha naik di atas garis EMA 50 selalu gagal, dan 1 minggu ini masih bergerak sideways dengan berada di bawah garis EMA 50 ini. Garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar tidak melakukan akumulasi maupun distribusi pada penurunan Jumat kemarin. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing masih melakukan distribusi pada saham Tekim. Jadi dari data yang kita dapat bisa kita lihat bahwa kekuatan dorongan ke atas masih belum ada. Jadi ini membuat Tekim masih akan kesulitan untuk naik menembus resisten di EMA 50 dalam 1 minggu ke depan. Jadi dalam 1 minggu ke depan Tekim lebih berpeluang untuk bergerak sideways dan ada peluang untuk turun kembali menuju support di sekitar harga 4.500 di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham Tekim, saran saya jangan entry dulu karena peluang untuk turun lebih besar. Paling amannya adalah tunggu Tekim berhasil break dari garis EMA 50 baru teman-teman entry, atau tunggu Tekim turun menuju support berikutnya di sekitar harga 4.000 dan rebound baru teman-teman entry. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Tekim saat ini, hold saja selama masih bertahan di atas harga 4.000. Selanjutnya saya akan menganalisa saham HMSP. Saham HMSP pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 1.730. Bisa kita lihat di grafik, saat ini HMSP masih bertahan di atas daerah support di EMA 50. Yang minggu lalu jika kita lihat HMSP sempat turun di bawah garis EMA 50 ini, tetapi masih berhasil rebound dan saat ini mulai turun kembali. Garis MACD jika kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hampir 2% ini. Dari data broker summary jika kita lihat bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi pada penurunan 1% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham HMSP. Jadi dari data yang kita dapat, karena hari Jumat kemarin walaupun turun bandar tidak melakukan distribusi, ada peluang HMSP untuk rebound, tapi tetap kita harus tunggu konfirmasi pada perdagangan hari Senin depan. Apabila Senin depan HMSP mulai turun disertai distribusi, teman-teman yang sudah berhasil membeli saham HMSP di harga atas harus hati-hati karena ada peluang untuk turun menuju support berikutnya di sekitar harga 1.600. Di sekitar daerah sini. Tapi apabila hari Senin nanti HMSP berhasil rebound tetapi tidak disertai akumulasi, hati-hati, kemungkinan kenaikan ini hanya sementara. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek karena sudah berhasil rebound dari daerah support ini. Teman-teman boleh entry Saat terlihat masih gagal naik mendekati harga 1850, teman-teman boleh take profit.
Tapi untuk teman-teman yang pengen beli saham HMSP untuk investasi saat ini sebaiknya wait and see dulu. Karena saat ini HMSP masih ada peluang untuk bergerak sideways cenderung downtrend. Berikutnya saya akan menganalisa saham Sido. Saham Sido pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 1230. Bisa kita lihat di grafik, secara teknikal saham Sido saat ini masih sangat bagus. Walaupun saat ini bergerak sideways, tapi masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham Sido, selama masih bertahan di atas support kode EMA 150, Sido masih sangat layak untuk di hold karena masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan. Dan jika kita lihat daerah support di garis EMA 150 di sekitar harga 1200 dan resisten saat ini berada di sekitar harga 1300. Jadi memang dekat support dengan resistennya, karena itu saat ini Sido masih bergerak sideways. Garis EMA CD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada hari Jumat kemarin. Jadi walaupun harga tidak kemana-mana, bandar masih terus melakukan akumulasi. Dan asing juga terlihat masih terus melakukan akumulasi pada saham Sido. Jadi dari data yang kita dapat, seperti yang saya jelaskan tadi, selama Sido masih bertahan di atas daerah support di EMA 150, saham Sido masih sangat layak untuk di hold. Karena peluang untuk naik menembus harga 1300 masih sangat besar. Karena apabila dalam 1 minggu ke depan terkonfirmasi Sido berhasil break dari resisten di harga 1300 ini, maka Sido berpeluang untuk naik menuju target berikutnya di harga 1500. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, karena saat ini berada dekat dengan daerah support di EMA 50 di sekitar harga 1220, teman-teman bisa entry apabila Senin masih melanjutkan kenaikan. Tapi mau best buy-nya sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 1200. Karena saat ini masih bergerak sideways, ada peluang Sido untuk turun kembali menuju harga 1200 dan rebound. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham ITMG. Saham ITMG ini kemarin banyak dibahas oleh teman-teman trader maupun investor pada forum-forum saham. Alasannya karena ITMG disangkut pautkan dengan penurunan PTBA. Jadi kedua saham ini sama-sama turun ARB. Tapi apabila teman-teman lihat atau teman-teman ikutin beritanya atau ikutin rumornya, banyak yang bilang bahwa penurunan PTBA kemarin disertai adanya salah input pembelian oleh broker KZ. Sedangkan ITMG turun karena terjadi penjualan besar-besaran oleh broker KZ untuk menutupin salah beli dari saham PTBA. Tapi tetap saja itu namanya rumor, kita tidak mungkin tahu kejelasannya seperti apa. Yang bisa kita tahu secara teknikal, jika kita lihat ITMG saat ini memang bergerak downtrend. Dan penurunan kemarin 6% lebih dan saat ini berada di harga 7.225. Dan untuk pembahasan broker tadi nanti kita akan bahas di broker summary. Jadi secara tren jika kita lihat saat ini memang ITMG telah berada di bawah garis EMA 50. Jadi jika kita ikutin trennya, bergerak downtrend, berhasil rebound, sideways, berhasil break dari garis EMA 50, ternyata saat mendekati harga 9.000 gagal break, mulai turun, saat ini telah berada di bawah garis EMA 50. Jadi secara tren saat ini memang sudah mulai bergerak sideways. Untuk support terdekat saat ini jika kita lihat berada di harga 7.000. Garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Jadi sekarang kita lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary ini bisa kita lihat KZ memang melakukan distribusi dalam jumlah yang sangat besar. Jadi memang kalau kita ambil kesimpulannya memang bandar melakukan distribusi. Dan asing juga hari Jumat kemarin melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Dan memang dalam 1 bulan terakhir ini ITMG terus didistribusikan oleh asing. Nah sekarang saya akan bahas sedikit tentang saham PTBA. Coba kita lihat. Nah ini sumber masalahnya.
Pada saat penurunan ARB kemarin, pada jam 10 pagi lewat dikit, tiba-tiba ada pembelian besar-besaran seharga 9 ribuan, 900 ribuan lot oleh broker KZ. Jadi pada saat mulai ARB, malah ada pembelian. Ini yang membuat banyak rumor bahwa ini salah beli. Ya, namanya salah beli atau enggak, kita tidak akan membahas di sini. Karena tidak akan ada yang tahu kecuali broker KZ sendiri. Dan menariknya jika kita lihat, malah terjadi akumulasi dalam jumlah besar oleh asing. Jadi asing memanfaatkan penurunan ini untuk membeli dalam jumlah besar. Jadi untuk teman-teman yang mau trading jangka pendek pada saham PDBA bisa amati saham ini. Jadi hari Senin atau Selasa ada peluang untuk rebound. Tapi untuk lebih jelasnya saya tidak akan membahas dalam 1-2 hari ini. Kita sebaiknya tunggu dulu apa yang dilakukan bandar pada saham PTBA. Apakah hari Senin nanti tetap ARB lagi atau gimana? Kita ikutin saja. Apabila ARB, apa yang dilakukan bandarnya, apa yang dilakukan asing kita ikutin. Apabila asing hari Senin depan masih terus melakukan akumulasi, teman-teman boleh amati terus saham ini. Apalagi saat ini jika kita lihat PTBA berada dekat dengan daerah support di EMA 150 dan 50. Jadi teman-teman pingin buy on weakness atau trading jangka pendek, tunggu saja PTBA rebound dari daerah support itu. Oke, sekarang kita balik lagi ke saham ITMG. Ya, dari data yang kita dapat, ITMG karena saat ini sudah berada dekat dengan daerah support di harga 7.000, teman-teman boleh amati karena ada peluang untuk rebound dari harga 7.000 ini. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil saham ITMG di harga atas, selama masih bertahan di atas harga 6.000 yang merupakan support yang pernah ditembus oleh ITMG, teman-teman hold saja. Karena sebelumnya juga ITMG sempat turun di bawah harga 6.000 tetapi berhasil rebound kembali. Jadi walaupun minggu depan ternyata harga 7.000 terlewati, selama masih bertahan di atas harga 6.000, peluang untuk rebound masih ada. Tapi karena ITMG ini harganya lumayan tinggi, jarang untuk trading jangka pendek. Oleh karena itu, ini biasa dibeli oleh investor atau memang trading jangka panjang. Saran saya kalau mau entry, tunggu ITMG turun mendekati harga 6.000 dan rebound, baru teman-teman entry. Dan kalau bisa, jangan beli saham ITMG saat ini. Apabila teman-teman mau beli saham batubara, mendingan fokus yang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.